Jadi, malam itu papa nggak sengaja nabrak teman kamu ini. Jelas Alfredo, sambil mengumpat. Namun Gladys merasa ucapan yang keluar dari mulut Alfredo adalah sebuah kebohongan yang membuat raut wajahnya berubah menjadi sedikit marah. Iya memang aku tertabrak, tapi aku ini sudah, ucap Gladys terpotong. Sudah, saya minta maaf ya, ucap Alfredo sambil memberikan kode pada Gladys agar tidak banyak bicara. Alfredo langsung meninggalkan Fedra dan Gladys di ruangan itu. Fedra menenangkan Gladys yang masih merasa kesal dengan sikap Alfredo yang terkesan menutup-nutupi kelakuan bejatnya. Dan marah itu terhapus oleh sikap lemah lembut dari Berto. Makanan sudah siap, mereka menyantap makanan buatan Berto. Apalagi Berto mencoba menyuapi Gladys dengan romantis. Wah, aku benar-benar merasa terkesan. Semoga cepat jadian, ucap Fedra. Gladys izin ke kamar mandi. Ia menggunakan toilet khusus tamu yang berada tak jauh dari ruangan makan. Namun saat dia mencoba membuka pintu, terlihat Alfredo yang tengah menunggu di dalam toilet tamu. Tuan, sedang apa di sini? Tanya Gladys terkejut. Alfredo memeluk pinggang kecil sang gadis muda. Dia mulai berbisik ke telinga gadis yang mulai ia sukai itu. Cantik, jadi gini ya cara mainnya, ucap Alfredo. Apa maksud Tuan? Tanya Gladys. Jangan pernah berkata apapun sama Berto atau Fedra, karena mereka anak-anak yang amat sangat aku sayangi. Mereka tidak suka kalau aku dekat dengan wanita lain selain ibunya, ucap Alfredo. Gladys tak bisa diam. Dia mencoba melepaskan pelukan kecil dari seorang yang kaya raya itu. Maaf ya Tuan, tapi apa yang sudah Tuan lakukan adalah hal yang sangat kurang ajar. Kesucianku sebagai wanita sudah hilang akibat ulah Tuan, marah Gladys pada Alfredo. Bukankah kita melakukannya atas dasar suka sama suka? Atau kamu memang merasa uang yang aku berikan kurang? Tanya Alfredo. Aku tidak merasa kurang, tapi aku merasa badanku sudah tidak suci lagi. Aku hina sekali, Tuan, tangis Gladys. Alfredo mengusap air mata gadis polos itu dari pipinya. Aku tahu perasaan kamu. Aku akan bertanggung jawab. Tapi aku mohon jangan bongkar rahasia ini ya. Cukup kita berdua saja yang tahu, jawab Alfredo sambil mengelus rambut Gladys. Baiklah, janji Anda akan saya pegang, asal itu tidak Anda ingkari, ucap Gladys mengancam. Namun Alfredo hanya tersenyum tipis sambil keluar di toilet dan sedikit menghela nafas. Ternyata jiwa anak muda memang keras kepala, batin Alfredo. Gladys merasa sedikit trauma, namun dia tetap tegar. Saat keluar dari toilet, Gladys mendapati Alfredo yang tengah ikut menyantap makanan di meja makan bersama anak-anaknya. Dia terkejut dan terdiam seperti patung, namun Fedra menarik tangannya dan menyuruhnya untuk duduk dan melanjutkan makan bersama. Ini dia papaku, namanya Alfredo. Dia ini pebisnis handal. Tapi sayang, jiwa bisnis sama sekali gak menular ke aku sebagai anaknya, celoteh Fedra. Dan lagi-lagi Berto mencoba menyuapi makanan itu ke mulut Gladys. Sejenak Gladys terdiam sambil menatap Alfredo. Namun Alfredo hanya tertawa kecil melihat aksi anak laki-lakinya. Gladys memakan makanan itu dari tangan Berto. Tangan Gladys memberikan isyarat berhenti pada Berto. Maaf ya, aku mau makan dari tanganku sendiri, ucap Gladys. Papa besok mau keluar kota. Kak Berto juga mau dinas malam sebagai dokter. Aku di rumah sendirian. Aku mau Gladys temani aku di sini. Boleh kan, Pak? Pinta Fedra pada ayahnya itu. Boleh dong, Nak, ucap Alfredo. Gladys memeluk sang ayah dengan penuh sukacita. Makan-makan di rumah itu pun selesai. Gladys hendak diantar pulang oleh Berto. Terlihat dari atas kamar, Alfredo memberikan kiss bye pada Gladys. Namun Gladys sedikit pun tak menggubris. Dia segera masuk ke dalam mobil bersama Berto. Sesampainya di rumah, Gladys segera masuk ke kamar karena khawatir tantenya akan menjualnya lagi pada laki-laki hidung belang. Tak berselang lama ada laki-laki yang coba untuk menawar Gladys pada Risa dengan harga yang cukup tinggi. Ternyata hari itu Gladys cukup beruntung karena Gladys sudah dicarter oleh laki-laki kaya untuk menjadi simpanan. Mendengar hal itu Gladys menjadi sedih karena tantenya menjadikan dirinya sebagai ladang bisnis. Sedangkan di kediaman Alfredo, Fedra yang tengah mencoba iseng masuk ke tempat kerja ayahnya mendapati banyak sekali alat pengaman atau kontrasepsi. Dia tidak membuangnya. Kini Fedra sedikit mengerti dengan kelakuan nakal ayahnya.
Esoknya sepulang dari kampus, ternyata Fedra mengajak Gladys untuk mengunjungi kediaman ibunya yang tak jauh dari kampus. Sesampainya di sana, dia mendapati ibunya yang tengah bercumbu mesra dengan seorang laki-laki muda. Fedra tak menggubris kelakuan sang ibu. Tak seperti pada ayahnya yang menjambak Rimar dengan brutal. Laki-laki itu pamit pulang tanpa sepatah kata pun. "Siapa dia?" tanya Fedra pada ibunya. Pemandangan itu menjadi hal aneh bagi Gladys. "Oh, dia cuma teman. Kak Berto juga kayaknya kenal," ucap ibunya. "Kenalin mah, ini Gladys, teman baruku," ucap Fedra. "Hai, saya Mary, ibu dari Fedra," ucap Mary sambil mengulurkan tangannya pada Gladys. "Saya Gladys," ucap Gladys. "Aku mau ngajak Gladys untuk nginep di rumah karena papa mau ada urusan di luar kota," ucap Fedra pada ibunya. "Tidur saja di sini sayang, biar mama ada teman," ucap Mary. "Di sini tidak ada fasilitas yang bagus. Aku nggak suka. Kalau di rumah papa itu segala ada dan canggih," ucap Fedra. "Ya sudah kalau gitu," jawab Mary dengan nada bijak. Gladys terdiam, namun dia merasa sedikit iri pada Fedra yang masih mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun mereka dalam kondisi sudah cerai. Saat itu Fedra tengah mandi dan terdapat Mary dan Gladys saja yang sedang bercakap bersama di ruang tamu. "Fedra itu hatinya terluka akibat perpisahan kami, tapi tante khawatir kalau Fedra kenapa-napa. Tapi ternyata Fedra adalah gadis yang kuat. Begitu pula dengan Berto. Bukannya kamu adalah orang yang mau dijodohkan dengan Berto?" tanya Mary. "Iya betul. Bagaimana dengan ayahnya Fedra?" tanya Gladys. "Kok tanya ayahnya sih? Gak penting dia mah," ucap Mary. "Tapi saya ingin tahu bagaimana dengan Tuan Alfredo," tanya Gladys. Sejenak Mary merasa heran, namun dia mencoba melanjutkan cerita. "Aku bingung harus mulai dari mana," ungkap Mary. "Aku dan Alfredo adalah pasangan yang bisa dibilang gak sengaja melakukan hal itu saat kami berusia belasan tahun. Aku hamil dan kita menikah, tapi perjalanan pernikahan kami tidak berjalan dengan mulus. Selalu saja ada masalah, hingga akhirnya aku memutuskan bercerai pada saat Fedra berusia 8 tahun. Aku dan dia sudah tidak ada perasaan. Aku akan sangat bersyukur kalau dia menemukan wanita yang tepat, karena aku tahu selama dia hidup menduda, dia malah sering mempermainkan perempuan atau jajan di luar," jelas Mary. Gladys terdiam dan terpaku mendengar kisah dari Mary. "Alfredo butuh kasih sayang dari wanita yang tepat," sambung Mary. "Oh, jadi begitu ya," ucap Gladys. "Jaga Fedra baik-baik ya. Dia itu ketergantungan alkohol. Jadi kalau dia mengadakan party di rumah ayahnya, pasti dia bakal mabuk berat," ucap Mary mengingatkan. Sedangkan di rumah bordir milik Risa, terlihat Rimar yang mogok bekerja. Dia marah pada Risa karena masalah Alfredo. "Alfredo itu langganan aku gak mau dia jadi milik Gladys," marah Rimar. "Aku ini cuma penerima uang. Pelangganku puas dengan servis yang diberikan oleh Gladys. Lagi pula Tuan Alfredo sudah membayar mahal Gladys dengan harga yang berlipat-lipat. Lalu aku bisa apa sekarang?" ucap Risa. Tak lama Rimar mengambil sebuah pisau dan menusuk Risa, hingga Risa tersungkur di lantai. Darah-darah yang bercucuran itu menjadi saksi kekejaman sang wanita penghibur. "Ini adalah balasan dari ulahmu yang gila uang," ucap Rimar puas. Gladys tidak pulang dulu ke rumah. Dia langsung menyambangi kediaman Alfredo bersama dengan Fedra. Kebetulan Alfredo akan pergi malam hari agar sampai ke tujuan masih pagi-pagi sekali. Gladys tidur di kamar tamu yang berada di samping kamar Alfredo, dan Fedra berada di kamarnya yang tak jauh dari kamar Alfredo. Pada pukul 10 malam, Gladys mendengar suara percikan air dari kamar Alfredo. Hingga dia terbangun dan mendekati sumber suara. Ternyata kamar Alfredo sama sekali tidak ditutup, hingga Gladys bisa mengumping suara air dari kamar Alfredo. Saat itu handuk Alfredo tertinggal di tempat tidur, dan Alfredo mengambilnya. Alfredo yang tanpa busana terkejut melihat Gladys yang sedang berada di ambang pintu kamar, namun dia tidak memperlihatkan rasa kagetnya. Alfredo hanya tersenyum dan mengajaknya masuk. Namun dengan malu-malu Gladys menolak sampai Alfredo menarik tangannya dan memasukkannya ke kamar mandi bersamanya. Air yang mengalir deras dari atas shower membasahi tubuh putih dan halus gadis polos itu. Kembali Alfredo kembali mengunci tangannya dan memeluk erat tubuh seksi Gladys.
dengan mini dress bercorak silver membuat Alfredo berlibido. "Lepaskan aku, Tuan," ucapnya dengan suara sedikit desahan. "Kenapa kamu masuk ke sini? Kamu rindu aku?" tanya Alfredo. "Tuan, aku mohon, tubuhku kedinginan," ucap Gladys dalam pelukan. "Beri aku satu ciuman agar aku bisa mengobati rinduku. Ayolah sekali saja," ucap Alfredo sambil memaksa Gladys. Hingga ciuman itu mendarat di bibir manis Gladys. Tak hanya di bibir saja, tapi seluruh tubuhnya dihujani ciuman. Namun Gladys tersadar dan tak mungkin dia melakukan hal itu lagi. Sekuat tenaga dia menolak dan segera membuka pintu kamar mandi. Dia lari ke kamarnya dan segera menguncinya, sedangkan Alfredo sibuk memakai handuk dan mengejar Gladys. Pintu itu dikunci hingga Alfredo mencoba untuk membuka. Mendengar gaduhan di luar kamar membuat Fedra terbangun. Dia keluar kamar dan melihat apa yang terjadi. "Papa lagi apa di depan pintu kamar Gladys?" tanya Fedra. Alfredo terdiam dan kebingungan untuk menjawab pertanyaan Fedra. Jadi gini," ucapnya terpotong. "Apa yang udah Papa lakukan?" tanya Fedra mencecar. "Jadi Papa..."